Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! AC Milan dan Marseille bersaing dapatkan William Saliba. AC Milan tengah mencari target defender baru setelah Seven Bootman dari Lille gagal mereka dapatkan. Radar transfer Milan akhirnya mengarah pada defender muda Prancis. Pandangan mereka tertuju pada bek milik Arsenal yang dipinjamkan ke Marseille, William Saliba. Kabar ini dilansir oleh Il Giornale. Menurut laporan tersebut, Rossoneri mencari bek muda yang punya kans untuk tumbuh menjadi bek kelas dunia. Saliba pun disebut masuk kriteria tersebut. Namun, Milan punya pesaing dalam perburuan Saliba. Kabarnya, Marseille berniat untuk mempermanenkan sang defender. Mereka juga disebut telah melepas penawaran pada Arsenal sebesar 30 juta euro. Namun, Arsenal masih enggan melepas Saliba. Pasalnya, Arsenal dikabarkan siap memberikan kesempatan bermain pada defender 21 tahun itu. The Gunners juga dikabarkan tengah berusaha memperpanjang kontrak sang pemain yang akan berakhir pada 2024 mendatang. Nketiah dianggap tak mampu bawa Arsenal ke empat besar. Ex-gelandang Arsenal Paul Merson mempertanyakan keputusan Arsenal yang mempertahankan Eddie Nketiah karena merasa kualitasnya tak cukup baik, bahkan untuk klub seperti Fulham sekalipun. Ia mengatakan bahwa Arsenal tak akan bisa bersaing melawan tim-tim seperti Liverpool dan Manchester City jika mengandalkan Nketiah. Merson juga yakin Arsenal tak akan bisa bersaing dengan klub lainnya untuk bisa mendapatkan tiket ke Liga Champions. Semua yang dimiliki Arsenal saat ini di lini serang adalah Eddie Nketiah yang baru-baru ini menandatangani kontrak baru ketika sepertinya ia akan pergi. Dan tidak ada rasa tidak hormat kepada Nketiah. Tetapi Mikel Arteta harus menyadari bahwa ia tidak akan membawa Anda ke empat besar, kata Merson kepada Daily Star. Nketiah tidak bisa menjadi ujung tombak dorongan Liga Champions Anda. Ia tidak mengungguli Dominic Calvert-Lewin dan Richarlison di Everton, dan mereka hampir terdegradasi, sambungnya. Arsenal semakin menunjukkan taji di bursa transfer musim ini. Pergerakan Arsenal di bursa transfer mulai ramai dibicarakan. Setelah sukses mendatangkan Marquinhos dari Sao Paulo, Fabio Vieira dari Porto, Arsenal juga sudah mendapat kesepakatan dengan Manchester City untuk Gabriel Jesus. Bahkan, kini Arsenal sedang melakukan negosiasi dengan Leeds untuk Rafinha. Analis Premier League Darren Ambrose melihat bahwa Arsenal mulai menunjukkan taji mereka di bursa transfer. Sebagai fans Spurs, Ambrose sempat merasa di atas angin. Tottenham memang lebih dahulu menunjukkan aktivitas di bursa transfer, namun sekarang kabar transfer Arsenal jauh lebih menarik. Sebagai fans Spurs, tentu sejak beberapa pekan lalu saya merasa puas dengan pembelian yang sudah tuntas dan pemain-pemain yang dihubungkan. Namun, sekarang sepertinya Arsenal mulai membuat pergerakan, kata Ambrose di Talksport. Kedatangan Jesus diyakini bakal mendongkrak level permainan Arsenal. Musim lalu, The Gunners bermasalah dengan penyelesaian akhir. Banyak peluang yang terbuang percuma. Saya kira Gabriel Jesus akan bermain sangat baik di Arsenal. Dia adalah seorang pencetak gol dan dia perlu membuktikan diri. Ini pembelian bagus. Dan sebagai fans Spurs, saya merasa grogi, tutupnya. Nottingham Forest ingin selamatkan karir Maitland-Niles. Ainsley Maitland-Niles akan segera kembali ke Arsenal untuk menjalani pramusim setelah masa pinjamannya di AS Roma berakhir. Akan tetapi, dirinya masih diragukan apakah masih memiliki masa depan di Arsenal. Dilansir dari Daily Mail, bos Nottingham Forest, Steve Cooper, siap untuk menawarkan jalan keluar untuk pemain internasional Inggris tersebut di musim panas ini. Nottingham Forest melihat bahwa Maitland-Niles adalah pemain yang serba bisa serta cocok sebagai pengganti ideal untuk Jed Spence yang kini sudah kembali ke Middlesbrough setelah sukses dengan masa pinjamannya.
Kontrak Maitland-Niles sendiri di Arsenal tersisa 12 bulan. Ada kemungkinan The Gunners akan menjualnya dengan harga terjangkau untuk menghindari gelandang tersebut pergi dengan status bebas transfer pada 2023 nanti. Maitland-Niles sendiri sudah menghabiskan 19 tahun di Emirates Stadium sejak bergabung semasa kanak-kanak pada 2003. Dirinya juga telah mencetak 3 gol dan membuat 8 assist dalam 132 penampilan untuk tim utama Arsenal. Perpanjangan kontrak Saliba berjalan positif. Meski sudah bergabung dengan Arsenal sejak 2019, William Saliba masih belum membuat satu pun penampilan kompetitif untuk tim asuhan Mikel Arteta. Dirinya menghabiskan waktunya berkelana di klub-klub lain sebagai pemain pinjaman. Marseille pun diyakini belum menyerah untuk membawa pemain berusia 21 tahun itu secara permanen. Namun, Saliba sebelumnya menyatakan keinginannya untuk bisa bertahan di Emirates Stadium dan membuktikan dirinya layak masuk ke skuad inti Arsenal. Mikel Arteta juga telah mengindikasikan bahwa Saliba akan masuk ke dalam rencananya untuk musim 2022-2023 mendatang. Jurnalis Chris Whitley melaporkan bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak pemain berpaspor Prancis itu sudah dimulai dan berjalan dengan positif. Meskipun masa tinggalnya di London Utara masih cukup lama hingga 2024 mendatang. William Saliba akan bergabung dengan rekan-rekan satu timnya di Arsenal ketika mereka memulai pramusim pada Juli mendatang sebelum membuka musim 2022-2023 dengan laga melawan Crystal Palace pada 6 Agustus. Gabriel Jesus menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal. Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk transfer Gabriel Jesus. Hal itu dikonfirmasi oleh pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano. The Gunners akan membayar total 45 juta pound sterling untuk striker 25 tahun tersebut. Jesus akan dikontrak selama 5 tahun. Hingga 2027 di Emirates Stadium. The Gunners pun menyiapkan gaji yang besar untuk sang striker. Menurut laporan 90 Minutes, Arsenal memberikan Jesus gaji sebesar 250.000 pound sterling per pekannya. Angka itu akan membuat Jesus berstatus sebagai pemain dengan gaji terbesar di Arsenal. Tentu, gaji besar itu datang dengan tuntutan yang besar. Jesus diharapkan bisa rutin mencetak gol untuk The Gunners serta membawa Arsenal kembali bermain di Liga Champions. Arsenal resmi perkenalkan Matt Turner. Arsenal resmi mendatangkan kiper asal Amerika Serikat, yakni Matt Turner. Matt didatangkan Arsenal dari klub MLS New England Revolution. Dirinya sebenarnya sudah lama menjalin kesepakatan untuk bergabung dengan The Gunners. Namun, ia tak kunjung diresmikan sebagai pemain baru Arsenal. Matt Turner sendiri akan diproyeksikan sebagai kiper kedua menggantikan Aaron Ramsdale. Melalui akun resminya, Arsenal mengumumkan bahwa Matt Turner dikontrak dengan durasi jangka panjang di Emirates Stadium. Dirinya akan memakai jersey nomor 30. Mikel Arteta sendiri menyambut hangat kedatangan Matt Turner. Ia merasa jika kiper 28 tahun itu akan membantu skuad muda The Gunners dengan pengalamannya. Matt adalah penjaga gawang berpengalaman yang akan membawa kualitas tinggi ke skuad kami. Ia telah menunjukkan dengan penampilannya dalam beberapa tahun terakhir, baik di MLS dan di tingkat internasional, dengan Amerika Serikat, bahwa ia adalah penjaga gawang yang akan memberi kami kekuatan tambahan untuk musim depan. Tuturnya pada situs resmi Arsenal. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!